Halo gengs, kembali lagi di channel Dunia Pertama. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film War Throne yang pertama. Karena film War Throne sendiri terdapat 6 film. Namun kesemuanya antara satu dengan lainnya tidak ada keterkaitan atau nggak nyambung gitu. Film War Throne yang pertama ini sendiri mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang terpaksa harus berhenti di tengah hutan karena ban mobil yang ditumpanginya bocor setelah melewati ranjau paku. Kemudian mereka berjalan menyusuri jalan untuk mencari bantuan. Namun disinilah awal petaka terjadi. Satu persatu mereka dibunuh oleh orang mutan atau psikopat yang mendiami kawasan tersebut. Hingga sampailah mereka di suatu rumah. Setelah mereka masuk ke dalamnya, ternyata banyak sekali potongan tubuh manusia. Tak berapa lama, sang pemilik rumah datang dengan membawa salah satu temannya yang telah dibunuh. Mampukah mereka selamat dari psikopat tersebut atau sebaliknya mereka akan bernasib sama dengan teman mereka? Oke, langsung aja kita ulas alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan alur cerita film seru lainnya dari channel Dunia Pertama. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang pria dan wanita yang sedang mendaki tebing. Saat sang pria sudah berada di atas tebing, tiba-tiba sesuatu menyerangnya hingga ia terluka. Lalu cowok itu pun dilempar dari atas tebing. Sang wanita yang melihat hal itu langsung panik dan tali pengaman yang mengait badannya seperti ditarik oleh sesuatu. Dengan cepat langsung saja ia memotong tali tersebut hingga ia terjatuh ke bawah. Wanita itu terjatuh tepat di samping tubuh pacarnya yang telah tewas. Dengan cepat wanita itu pun berlari meninggalkan tempat itu. Namun ketika hendak sampai di mobil, tiba-tiba kakinya tersandung sebuah tali kawat yang menyebabkan dirinya terjatuh. Lalu wanita itu pun ditarik oleh sesuatu dari arah belakang dan film War Throne pun dimulai. Kemudian, scene beralih kepada seorang pria yang bernama Chris Flynn. Ia sedang mengendarai mobilnya menuju Relax di Virginia, hingga sampailah ia di jalanan yang macet. Setelah ia bertanya kepada salah seorang sopir truk di sana, rupanya sedang ada minyak yang tumpah di jalan yang harus dibersihkan. Karena Chris Flynn merasa buru-buru, langsung saja ia mutarbalikan mobilnya dan menuju jalan pintas di tempat itu. Hingga sampailah ia di sebuah pom bensin kumuh. Di sana terdapat seorang kakek-kakek yang sedang berjaga. Langsung saja ia bertanya kepada kakek penjaga di sana, apakah ia memiliki telepon. Dan kakek itu pun menunjukkan sebuah telepon umum yang ada di tempat itu. Setelah dicoba, ternyata telepon itu pun tidak berfungsi. Chris pun bertanya apakah ia tidak memiliki telepon lain. Sang kakek mengatakan bahwa itulah satu-satunya telepon yang ia miliki. Chris melihat sebuah peta yang bertempel di dinding SPBU tersebut. Kemudian ia memperkirakan lokasinya dan jalan yang bisa dilalui untuk sampai ke tempat tujuannya. Kemudian Chris pergi dari tempat tersebut menuju jalan pintas yang telah ia lihat di peta. Hingga sampailah ia di jalan yang bercabang. Chris pun memilih jalan sebelah kiri, yang dimana jalan sebelah kiri ini adalah jalanan yang melewati kawasan lembah di Virginia, yang terkenal dengan manusia gunung atau mutan dalam kurung psikopat. Karena kurang memperhatikan jalan saat mengemudi, tiba-tiba mobilnya menabrak sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan yang ada di sana. Sang pemilik mobil pun keluar dan sambil marah-marah kepada Chris. Ternyata itu adalah mobil dari rombongan para muda-mudi yang sedang terjebak di sana. Karena mobil yang ditumpangi mereka terjadi pecah ban. Di sana Chris berkenalan dengan Katie, Christy, Evan, Siska, dan Scott. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk mencari bantuan, sedangkan Evan dan Siska akan menunggu di sana untuk menjaga mobil dan barang-barang milik mereka, sekaligus untuk menikmati waktu berdua.
Mereka pun menikmati waktu berdua tersebut sambil mantap-mantap, yang dimana perbuatan mereka sedang diperhatikan oleh seseorang dari atas bukit. Setelah usai melakukan adegan mantap-mantap, Siska mengecek mobil Chris untuk mencari barang-barang yang berguna di sana. Kemudian, Evan yang berada di belakang tiba-tiba menghilang. Siska yang melihat pacarnya tidak ada, mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Hingga ia melihat sepatu Evan berada di balik semak-semak. Langsung saja ia mengeceknya. Ketika sampai, ternyata selain melihat sepatu Evan, ia juga melihat sebuah telinga yang ia tahu betul itu adalah telinga Evan. Hal itu dikenali dari telinga yang ada anting-antingnya. Dengan takut, ia mundur secara perlahan sambil melihat ke sekeliling dan tiba-tiba kembali ke Chris, Shirley, Scott, dan Katie. Mereka terus berjalan dan berjalan menyusuri jalanan hingga sampailah mereka di sebuah rumah di tengah hutan. Di sana terdapat banyak sekali bangkai mobil yang sudah berkarat. Kemudian Chris memutuskan masuk ke dalam untuk mengecek apakah ada orang di sana sehingga ia bisa meminta bantuan pada orang tersebut. Namun bukan orang yang mereka temukan di dalam rumah, melainkan melihat banyak sekali keanehan. Mulai dari sup yang dimasak yang itu merupakan jari manusia, hingga Shirley yang ingin hendak ke toilet, ternyata di bak mandi terdapat tangan manusia. Merasa ada yang tidak beres, mereka segera berkumpul dan hendak keluar dari rumah tersebut. Namun saat mereka melihat ke jendela, ternyata sang pemilik rumah telah datang dengan membawa mobil derek berwarna kuning yang mengangkut mobil-mobil mereka yang ditinggalkan tadi bersama Evan dan Siska. Mereka pun segera bersembunyi. Chris dan Katie yang bersembunyi di bawah meja melihat mayat Siska yang sudah tewas diseret oleh psikopat tersebut dan tubuhnya dipotong-potong untuk dimakan. Mereka pun bersembunyi hingga psikopat itu tertidur. Di saat psikopat itu tertidur, pelan-pelan mereka semua keluar dari rumah tersebut. Namun karena pintu rumah itu berbunyi saat dibuka, Chris dengan cepat langsung saja memegang besi yang berbunyi itu hingga semua teman-temannya berhasil keluar. Namun ketika gilirannya, sang psikopat keburu bangun. Chris dan teman-temannya pun langsung berlari menaiki gunung. Psikopat itu pun mengejar mereka dengan mobil dereknya, hingga sampailah rombongan Chris di tempat penyimpanan bangkai mobil. Di sana ia melihat banyak sekali mobil-mobil yang itu bisa disimpulkan mobil dari para korban psikopat tersebut. Tak lama psikopat itu pun datang dengan mobil dereknya ke tempat itu.